Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun rekan-rekan berada ya. Oke, baik, hari ini kita melakukan web ya atau tutorial webinar yang pertama. Ya, sebelumnya mohon izin saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Kebetulan di sini saya dipercaya untuk menjadi dosen pembimbing ya di mata kuliah karya ilmiah untuk rekan-rekan mahasiswa di prodi akuntansi ya. Perkenalkan, nama saya Devi Maya Sofa, sarjana ekonomi, magister akuntansi akuntan. Baik, saya untuk aktivitas sehari-hari saya menjadi dosen tetap di prodi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Teknologi Surabaya ya. Nah, kemudian dulu pengalaman saya sebelum menjadi seorang tenaga pendidik ya, saya pernah bekerja di sebuah perusahaan ya, yang tentunya di bagian accounting ya, entah itu auditor, saya juga pernah, kemudian di bagian accounting saya juga pernah. Nah, insya Allah di sini nanti terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh rekan-rekan mahasiswa ya di tempat kerjanya, insya Allah saya bisa membantu. Seperti itu. Nah, kemudian karena ini masih pertemuan kita yang pertama ya, saya minta tolong kepada Bapak Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Monggo, mungkin dari Bapak Jetro Ferry, sebutkan namanya, kemudian dari UT mana, kemudian untuk aktivitas sehari-harinya bekerjanya dari PT mana, kemudian bagian apa. Monggo, Bapak. Baik, terima kasih Bu. Ya, selamat sore menjelang malam untuk rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, nama saya Jetro Ferry Boy M Sembiring. Ya, saat ini saya aktivitas sehari-harinya adalah bekerja di Inspektorat Daerah sebagai auditor. Ya, saya mahasiswa UT di UPBJ Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Bu ya. Jadi kami dari Pangkal Pinang, ya, itu aja rasanya Bu ya. Ya, sekali lagi terima kasih Bu untuk arahannya. Oke, baik, terima kasih, luar biasa sekali ya. Makanya Bapak tadi mengambil tema penelitiannya tentang SPI, luar biasa sekali. Oke, Siap. baik. Monggo silahkan untuk Ibu Diana. Baik, selamat sore semuanya. Ibu Sore, terdengar nggak Bu suaranya? Ya. Selamat sore, perkenalkan nama saya Ardiana Yusuf, biasa dipanggil Diana. Saya dari UPBJJ Bogor. Kebetulan untuk domisili di Sukabumi, tapi karena di Sukabumi nggak ada, jadi ikutnya ke UT Bogor. Untuk sehari-hari, saya sebagai staff finance and accounting di Primaya Hospital Sukabumi. Oke, baik. Terima kasih, Diana. Wah, luar biasa sekali ini rekan-rekan semua. Oke, kemudian untuk Ibu Dea Salsabila, mungkin bisa dibantu on cam, Ibu. Oke, mungkin masih di jalan. Kemudian, Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Dea Salsabila Kurniawan. Saya dari UPJJ Surabaya. Wah, kita satu kota ini. Surabayanya mana? Daerah Benowo. Oke, baik. Monggo silakan. Cukup sekian, gitu aja. Oke, terima kasih Ibu Dea. Selanjutnya mungkin dari Ibu Fitra. Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Fitra Presentia. Saya dari UPBJJ Singkawang, Kalimantan Barat. UPBJJ Pontianak. Di domisili di Singkawang. Oke, baik. Terima kasih, Bu Fitra. Kemudian selanjutnya bisa dari
Ibu Adinda Putri ya ini. Ibu Adinda Putri, silahkan. Oke, belum ada respon, mungkin masih di jalan atau mungkin masih di kantor ya. Oke, Bapak Ya, Ibu. Ibu. Oke, Ibu, monggo. Ya. Bismillah, perkenalkan nama saya Ahlusul Amal. Ibu izin ini saya pakai akun teman karena laptop saya lagi nggak bisa. Oke, Ya, monggo silakan. saya Ahlusul Amal dari ya, perkenalkan nama saya Ahlusul Amal dari UPBJ Bogor. Keseharian saya bekerja di perusahaan manufaktur sebagai staf produksi. Dah, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Kemudian selanjutnya yang barusan join, Bapak Afifuddin. Bapak Afifuddin, bisa minta tolong open cam. Oke, belum ada respon. Ya, baik, Bapak Ibu, rekan-rekan, saya akan sedikit menjelaskan ya tentang apa itu karya ilmiah. Mohon izin untuk share screen. Apakah slide-nya sudah terlihat, Bapak Ibu? Mohon maaf, apakah slide-nya sudah terlihat? Bu, ada slide-nya. Ada, Bu, ada. Ada, Bu. Oke, terima kasih. Oke, Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka, hari ini kita memulai web atau tutorial webinar untuk yang pertama ya. Nah, apa itu karya ilmiah? Karya ilmiah ini merupakan salah satu mata kuliah yang menjadi syarat kelulusan untuk mahasiswa Universitas Terbuka, khususnya untuk program sarjana akuntansi ya, di mana tugas daripada mata kuliah karya ilmiah ini nanti outputnya itu berupa tulisan karya ilmiah ya. Tulisan karya ilmiah yang diwajibkan oleh Universitas Terbuka ini merupakan karya ilmiah yang berupa draft ya kan. Draft tulisan karya ilmiah, akan tetapi akan lebih bagus lagi nanti teman-teman karya ilmiahnya ini diterbitkan ke dalam jurnal ya. Kemudian untuk nilai kelulusan minimal 75. Jika nanti dari rekan-rekan mahasiswa ini nilainya kurang dari 75, maka dinyatakan tidak lulus ya. Itu yang pertama ketentuannya. Jadi nanti diusahakan rekan-rekan semua nilainya di atas 75. Nah, kemudian nanti untuk mahasiswa yang berhasil karya ilmiahnya diterbitkan ke dalam jurnal akan mendapatkan nilai sempurna ya dari saya yaitu 100. Nah, kemudian yang kedua, tingkat plagiasi ini minimal 30%, yang artinya nanti jika karya ilmiah dari rekan-rekan ini lebih dari 30%, maka dinyatakan tidak lulus. Ya, jika nanti untuk mata kuliah karya ilmiah ini tidak lulus, maka mahasiswa diwajibkan untuk mengulang satu semester untuk semester ke depan seperti itu. Nah, untuk tingkat plagiasi ini nanti saya sarankan kepada rekan-rekan semua ya, sebelum mengupload tugasnya, sebelum mengupload karya ilmiahnya ke dalam e-learning ya, nanti usahakan untuk dilakukan cek plagiasi secara mandiri. Nah, jadi nanti sistemnya seperti ini. Teman-teman kan nanti dikasih tugasnya tugas 1, 2, 3, dan tugas 4. Nah, di salah satu tugas itu, kalau nggak salah itu di tugas ketiga, kalau nggak di tugas keempat ya rekan-rekan. Nah, itu rekan-rekan diminta untuk mengupload karya ilmiahnya ya, tulisan ilmiahnya ke dalam e-learning. Nah, nanti dari e-learning itu akan otomatis menampilkan
berapa plagiasi dari tulisan rekan-rekan semuanya ya. Dan itu hanya maksimal 3 kali upload. Makanya di sini untuk mengetahui tingkat plagiasi ini sebelum diupload ke e-learning, saya sarankan untuk dilakukan cek plagiasi secara mandiri ya. Bisa pakai Turnitin, itu bisa. Kalau bisa ya nanti 20% lah paling tidak. Nah, jika rekan-rekan di sini sudah punya akun Turnitin sendiri, boleh dilakukan sendiri, silakan dilakukan mandiri. Kalau misalnya rekan-rekan belum ada atau tidak punya akun Turnitin, nanti bisa saya bantu ya untuk dilakukan cek plagiasi secara mandiri. Karena harapan saya di sini mahasiswa bimbingan saya itu semua lulus di mata kuliah karya ilmiah ya. Kemudian kesempatan bagi mahasiswa yang telah mempublikasikan artikel ilmiahnya selama menjadi mahasiswa universitas terbuka di jurnal nasional atau jurnal internasional ini mendapatkan pengecualian dari beberapa kewajiban. Artinya, jika kemarin ya rekan-rekan selama semester 1 sampai dengan sekarang ya ini sudah pernah melakukan atau sudah pernah mempublikasikan, sudah pernah menerbitkan karya ilmiah ke jurnal ya, baik itu jurnal nasional atau jurnal internasional ya kan, ini akan mendapatkan pengecualian. Nah, seperti itu. Nah, kemudian rekan-rekan ya, sebenarnya untuk penulisan karya ilmiah ini kalau dari saya secara pribadi, saya tidak menuntut rekan-rekan ini untuk membuat karya ilmiah atau untuk membuat tulisan yang sempurna. Kenapa? Karena penelitian yang bagus itu adalah penelitian yang selesai ya. Buat penelitian, buat penulisan yang menurut rekan-rekan mudah ya. Makanya kemarin ada beberapa mahasiswa yang japri ke saya menanyakan perihal ini nanti topik penelitiannya seperti apa, Bu? Kemudian objek penelitiannya seperti apa, Bu? Nah, saya bebaskan untuk rekan-rekan mahasiswa ya. Jadi untuk objek penelitian itu tidak harus di tempat kerja ya, tidak harus di tempat kerja ya. Yang penting yang mana objek tersebut nanti rekan-rekan ini dapat dengan mudah mengambil datanya ya. Cukup itu saja. Yang penting bagaimana nanti rekan-rekan ini dalam proses penelitiannya, dalam proses penulisan karya ilmiahnya itu dirasa mudah seperti itu ya. Kemudian untuk metode penulisannya ya, untuk penulisan penelitian ada metode kuantitatif dan metode kualitatif ya. Ada juga mix method. Akan tetapi dari beberapa metode ini mix method merupakan metode yang paling susah ya kalau menurut saya, karena ada gabungan antara metode kuantitatif dan metode kualitatif. Nah, monggo rekan-rekan memilih metode mana yang menurut rekan-rekan mudah seperti itu ya. Nah, untuk objek penelitian, Bu, kalau misalnya saya meneliti di UMKM untuk memudahkan penelitian saya, soalnya nanti kalau misalnya saya masuk ke perusahaan yang notabene perusahaan besar seperti itu kan, untuk mendapatkan laporan keuangannya mungkin, atau untuk melakukan wawancaranya kepada stafnya mungkin ya, ini saya memerlukan apa namanya surat izin yang ribet, Bu, ini nanti saya nggak diizinkan atau seperti apa gitu. Nah, saran saya ambil yang menurut jenengan semua, yang menurut rekan-rekan paling mudah dilakukan ya. Ingat pesan dari saya rekan-rekan ya, penelitian yang bagus itu adalah penelitian yang selesai ya. Penelitian yang selesai dan nanti output daripada penelitian itu dapat diterbitkan di jurnal ilmiah. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk diterbitkan di jurnal ilmiah, ini nanti bagaimana, Bu? Gitu ya. Nah, untuk jurnal ilmiah ya, monggo. Kalau misalnya rekan-rekan mahasiswa punya pandangan kira-kira nanti tulisannya mau diterbitkan di mana,
boleh silahkan, atau nanti dari saya boleh saya bantu ya. Nah, untuk penerbitan karya ilmiah di jurnal ya, ini saya menyarankan agar mencari jurnal yang tidak berbayar ya, supaya nanti rekan-rekan tidak memberatkan rekan-rekan mahasiswa semuanya, seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah, capaian pembelajaran daripada mata kuliah karya ilmiah ini yang pertama merumuskan permasalahan sesuai dengan bidang ilmunya dengan baik ya. Bidang ilmunya apa? Tentunya bidang ilmu akuntansi, karena kita adalah orang akuntansi, seperti itu ya. Kemudian membuat judul tulisan artikel ilmiah dengan tepat. Nah, dengan tepat artinya gimana? Kita tidak perlu membuat judul artikel ilmiah ini yang panjang ya, rekan-rekan semua, karena untuk judul ini sendiri nanti pada jurnal itu mereka biasanya mintanya jurnalnya yang pendek, hanya dibatasi maksimum berapa kata, seperti itu. Kemudian mengolah hasil bacaan atau referensi untuk mendukung pengembangan atau penulisan artikel ilmiah dengan baik. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di video perkenalan di awal ya, bahwasanya untuk hasil bacaan atau referensi ya, untuk mendukung penulisan artikel ilmiah rekan-rekan ini semuanya, minimal diambil 5 dari buku ya, 5 dari buku yang berkaitan dengan tema yang diambil oleh rekan-rekan ya. Kemudian 5 dari jurnal penelitian yang bersangkutan ya, yang temanya sama dengan rencana penelitian rekan-rekan semuanya gitu. Nah, kemudian caranya bagaimana Bu untuk memperoleh jurnal penelitian ya? Coba saya ini dari rekan-rekan mahasiswa ini sudah mendapatkan contoh artikel ilmiah semuanya. Coba siapa yang belum? Coba siapa yang belum? Halo, bisa minta tolong direspon? Maaf Ibu, kalau saya sudah, suaranya Bu. putus-putus. Halo, iya. Suaranya Ya Ibu, putus-putus suaranya ya? putus-putus. Oh Iya. iya. Sampai mana tadi? Sampai mana tadi? Putusnya sampai mana? Halo, masih putus-putus ya? Bentar, saya coba ganti ini. Halo, apakah suara saya sudah terdengar jelas? Jelas, Bu. Udah Ibu. Udah, Bu. Sudah ya, oke. Mengenai mengenai referensi ya kan, yang telah ditetapkan oleh UT, yaitu minimal 5 referensi ya kan, 5 dari buku ya kan, dan 5 dari jurnal penelitian. Nah, dari sini dari rekan-rekan sekalian ada yang belum memegang satu contoh lah paling tidak untuk artikel penelitiannya, ada mungkin yang masih kesulitan, Bu saya bingung nih bagaimana ya caranya untuk mencari jurnal penelitian, untuk mencari artikel penelitian, mungkin seperti itu. Izin Bu. Ya, monggo. Ya,
Terkait yang tadi untuk yang referensinya, kalau saya Ya, sih Bu agak kesulitannya itu di mencari bukunya Bu. Kalau artikel sih lumayan udah dapat Bu, tapi buku tentang yang saya teliti itu untuk yang terbitan terbaru yang agak susah dicari gitu. Ada sih tapi dia di bawah 2020 gitu. Nah, apakah kalau misalnya kita mau bikin kutipan ataupun definisi gitu, bisa nggak memakai yang diterbitkan di bawah tahun 2020 gitu, Bu? Terima kasih, Bu. oke. Terima kasih. Kalau untuk misalnya buku, itu yang jenengan dapat tahun berapa? Paling lama yang didapat sekarang. Ada yang saya dapat tahun 2018 apa 19 gitu, Bu. Oke, temanya apa? Temanya itu tentang pelayanan publik, Bu. Oke, pelayanan publik ya. Pelayanan publik itu, oke gini, kalau untuk buku itu memang agak susah ya kalau kita mencari terbitan terbaru, karena dari beberapa penulis buku juga nggak tiap tahun itu ada revisi untuk revisi bukunya kan, nggak Betul. ada. Iya, iya. Nggak menerbitkan edisi terbaru kan, karena untuk menulis buku mereka juga butuh waktu, paling nggak satu buku itu mereka harus memikirkan beberapa tahun untuk menyelesaikan satu buku, betul ya? Oke, Betul, saya Bu, membuat betul. kebijakan bahwasanya untuk buku ya, dari buku boleh pakai buku yang tapi jangan terlalu lama ya. Kalau misalnya 2018, 2019 masih boleh. Oke, begitu ya. Oke, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, siap. Kalau untuk Makasih, Bu. jurnal artikel, oke, siap. Kalau untuk artikel penelitian, ada kesulitan? Teman-teman sudah mengenal yang namanya Google Scholar? Sudah, Bu. Untuk mungkin dari rekan-rekan ya, dari rekan-rekan yang masih belum mendapat referensi berupa artikel penelitian ya, seperti ini teman-teman. Untuk referensi ini memang dari universitas itu mereka meminta 10 referensi ya. Akan tetapi lebih baik jika referensi dari rekan-rekan semua itu lebih dari 10, itu akan lebih bagus. Kenapa? Karena semakin banyak referensi, ya kan, itu akan semakin bagus untuk artikel ilmiah ini, gitu ya. Nah, untuk lebih mudahnya, gini rekan-rekan nanti ya, rekan-rekan bisa cari lewat yang namanya Google Scholar. Bisa terlihat ya? Siap, bisa, Bu. Nah, gini, nanti diklik Google Scholar. Nah, jadi Google Scholar itu bukan aplikasi ya. Google Scholar itu, nah, web seperti ini rekan-rekan yang digunakan. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Misalnya, kita cari analisis penyusunan laporan keuangan menggunakan SAK EMKM pada UMKM. Misal contoh penelitiannya seperti ini ya. Kita cari. Nah, nanti di sini akan muncul ya beberapa artikel penelitian terkait. Seperti itu rekan-rekan. Ini untuk Google Scholar ya. Ini nanti akan muncul ya. Ini enggak usah biar lebih banyak. Nah, atau rekan-rekan bisa pakai AI namanya konsensus. Nah, namanya konsensus. Kita contoh.
Nah, rekan-rekan mohon maaf ya, di sini bukan maksud saya ini mengajari yang jelek kita pakai AI ya, karena zaman sekarang itu kan teknologinya sudah canggih, jika kita tidak mengikuti perkembangan sesuai dengan zamannya ya kita akan tertinggal. Nah, penggunaan AI di sini maksudnya bukan untuk kita bergantung ke AI enggak, tapi kita manfaatkan ini lagi ini sinyalnya. Coba kita cari ya. Nah, ini rekan-rekan. Nanti di sini rekan-rekan akan menemukan banyak artikel yang sesuainya ya, sesuai dengan apa yang dicari, sesuai dengan tema yang dipakai penelitian rekan-rekan sekalian ya. Jadi ada Google Scholar ya, bisa dipakai itu. Nah, rekan-rekan juga bisa menggunakan AI konsensus ini. Atau kalau misalnya kita mau menggunakan cara manual, bisa saja diketik judulnya. Nah, ini nanti juga akan muncul beberapa artikel terkait ya. Nah, tapi jangan lupa dilihat artikel tersebut terbitnya kapan. Ya, dilihat terbitnya kapan, jangan sampai terbitannya lama karena nanti bisa tidak diakui atau di reject seperti itu. Nah, itu untuk jurnal penelitian ya, untuk referensinya seperti itu. Nah, kemudian menyusun kerangka karangan atau outline penulisan artikel ilmiah dengan baik. Nah, itu ada di tugas ke-1 kemarin ya. Rekan-rekan diminta untuk membuat mulai dari problem, kemudian state of the art, kemudian ada gap analysis, kemudian ada keterbaruan penelitian atau novelty, ya kan? Kemudian ada metode penelitian yang dipakai oleh rekan-rekan semuanya apa? Apakah menggunakan metode kuantitatif, menggunakan metode kualitatif, atau menggunakan mixed method ya. Itu bisa dipelajari. Monggo rekan-rekan bisa baca panduannya ya. Yang kemarin sudah saya share di grup ataupun di e-learning juga ada. Monggo silakan di-download, dipelajari, dibaca ya untuk panduannya. Ya, kemudian nomor 5, menulis artikel ilmiah secara utuh berdasarkan kerangka karangan yang dibuat. Ya. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya nanti output daripada mata kuliah karya ilmiah ini adalah rekan-rekan mahasiswa semua dapat menghasilkan satu karya ilmiah ya yang diterbitkan di jurnal. Seperti itu. Nah, kemudian memperbaiki atau memfinalkan artikel ilmiah menjadi lebih baik sehingga layak untuk dipublikasikan ya, layak untuk dipublikasikan ke jurnal ilmiah. Nah, kemudian untuk skenario pembelajaran ya yang akan kita laksanakan nanti ada belajar dan tugas mandiri yang kemarin sudah dilakukan di aktivitas belajar 1 ya kan, yaitu mempelajari skenario mengenai pembelajaran dalam orientasi mata kuliah ya, ini belajar mandiri, nanti rekan-rekan di sana di e-learning sudah disajikan materinya apa, kemudian rekan-rekan belajar secara mandiri. Itu yang pertama, kemudian nanti kita akan menjumpai beberapa tugas ya, yaitu ada 4 tugas. Nah, untuk skemanya seperti ini ya rekan-rekan. Ini saya rasa rekan-rekan semua sudah membaca. Ini ada di e-learning ya. Di e-learning di aktivitas belajar 1. Ini sudah ada untuk skema aktivitas belajar untuk mata kuliah karya ilmiah ya. Di kegiatan belajar pertama atau KB pertama kemarin rekan-rekan melakukan belajar mandiri ya. Membaca secara mandiri panduan untuk mata kuliah karya ilmiah. Kemudian kegiatan belajar kedua yaitu tutorial webinar ya yang kita lakukan sekarang. Nah, kemudian kegiatan belajar ketiga nanti rekan-rekan diminta untuk mengumpulkan tugas ya. Tugasnya apa? Berupa kemarin dikerjakan sesuai dengan kertas kerjanya ya.
diminta untuk membuat judulnya apa, kemudian kenapa kok rekan-rekan mengambil judul itu alasannya apa, metode yang dipilih untuk penelitian tersebut apa, kemudian kebaruan atau novelty-nya apa, dan lain-lain ya. Kemudian untuk kegiatan belajar 4, ini ada tutorial 2 ya, atau tuton. Nah, kalau saya lihat di e-learning, ini di e-learning ini KB 5 atau kegiatan belajar 5 ini sudah open ya, ada tugas kedua. Nih, nah kemudian ke-6 yaitu kita akan melakukan tutorial webinar ketiga ya. Kemudian kegiatan belajar 7 ini nanti kita akan rekan-rekan akan diminta untuk mengumpulkan tugas ketiga. Kemudian KB 8 rekan-rekan diminta untuk melanjutkan tugas ketiga, ya kan? Kemudian di kegiatan belajar 9 nanti kita akan kembali melakukan tutorial webinar yang keempat ya untuk membahas tugas yang keempat ya. Kemudian di kegiatan belajar keempat ya, di kegiatan belajar ke-10 nanti rekan-rekan diminta untuk mengumpulkan tugas keempat ya. Kemudian kegiatan belajar 11 rekan-rekan diminta untuk melanjutkan tugas keempat. Ini maksudnya adalah teman-teman rekan-rekan sekalian diminta untuk mengumpulkan atau mengupload kembali tugas 4 yang sudah diupload di kegiatan belajar 10, yang mana jika ada revisi silakan direvisi kemudian diupload kembali di kegiatan belajar 11 seperti itu. Kemudian kegiatan belajar 12 ini kita melakukan tutorial webinar kembali ya. Nah, kemudian di kegiatan belajar ke-13 ini kita melakukan tutorial ya, tutorial ke-6. Kemudian kegiatan belajar ke-14 ini merupakan finalisasi dari artikel atau dari karya tulis yang sudah diunggah di tugas keempat ya kan, meliputi judul, abstrak, keyword, dan lain-lain. Seperti itu. Dan di sini rekan-rekan diminta untuk mengupload surat pernyataan bebas plagiasi gitu. Nah, jadi untuk skema aktivitas belajar kita ini selama 1 semester ini terdiri dari 8 sesi yang terdiri dari 14 kegiatan belajar yang mana kita akan melakukan tutorial webinar selama 4 kali ya, dan rekan-rekan diminta untuk mengerjakan tugas sampai dengan 4 kali. Yang mana output daripada mata kuliah karya ilmiah ini rekan-rekan diminta untuk membuat karya ilmiah secara utuh yang nanti akan dipublikasikan ke jurnal. Seperti itu. Nah, ini rekan-rekan. Untuk sebentar. Oke. Bisa di ini dia. Ya, maaf. Nah, ini merupakan jadwalnya ya. Ini jadwalnya ada di e-learning rekan-rekan semua. Bisa di-download dari sana atau dilihat melalui panduan. Ini juga sudah ada di panduan ya. Nah, nanti untuk rekan-rekan silahkan dibaca ya untuk jadwal kegiatan belajarnya ini sampai dengan nanti kegiatan belajar 14 itu kita akan melakukan apa saja ya pada masing-masing kegiatan belajar. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ini merupakan buku panduan ya. Buku panduan yang kemarin sudah saya share. Nah, ini rekan-rekan
harus membaca ini ya, biar nanti tidak bingung pada waktu penyusunannya. Nah, ini merupakan sistematika penulisan karya ilmiah, ya kan? Nah, artikel ilmiah ini disusun dengan sistematika seperti berikut ya. Ini ada judul ya. Biasanya di dalam jurnal itu mereka dari pengelola jurnalnya ditentukan untuk maksimal untuk judul itu maksimal menggunakan berapa kata ya. Kemudian untuk identitas penulis. Identitas penulis ini nanti rekan-rekan mahasiswa sebagai penulis pertama ya. Rekan-rekan sebagai rekan-rekan mahasiswa sebagai penulis pertama di dalam artikel ilmiah yang rekan-rekan buat ya, mahasiswa sebagai penulis pertama, kemudian dosen pembimbing sebagai penulis kedua ya, seperti itu. Kemudian jangan lupa mencantumkan alamat email dan kemudian dari program studi mana. Nah, ini ya rekan-rekan untuk untuk sistematika penulisan karya ilmiah ini atau artikel ilmiah ini sebagai tugas ya kan, sebagai tugas nanti kita ikuti sistematika artikel ilmiah yang ada di universitas terbuka terlebih dahulu. Jika nanti finalisasi ya, finalisasi rekan-rekan akan menerbitkan tulisan rekan-rekan semua ke jurnal penelitian ya, maka kita akan menyesuaikan sesuai dengan template mereka, sesuai dengan template masing-masing jurnal yang akan kita tuju. Seperti itu. Nah, untuk penulisannya seperti apa? Macam-macam ya. Tapi untuk perbedaannya nggak terlalu signifikan, kurang lebih sama. Ya, nggak terlalu signifikan. Palingan kalau misalnya jurnal A untuk judul maksimal hanya 15 kata, kemudian jurnal yang satunya atau jurnal B maksimal untuk judul 20 kata, misalnya seperti itu. Perbedaannya nggak terlalu signifikan ya, jadi hanya sedikit perbedaannya, seperti itu. Nah, mohon izin, ada azan, kita boleh break sebentar. Ibu, mohon izin sebentar, nggih, masih ada azan.
Oke, baik. Terima kasih rekan-rekan sudah menunggu ya. Baik, kita lanjutkan materinya. Oke, untuk materi dari Bu Devi nanti kurang lebih sampai pukul 19 ya. Kemudian 1 jam sisanya saya harap rekan-rekan bisa mempresentasikan hasil dari penelitian rekan-rekan. Jadi untuk tutorial webinar ini tujuannya kita adalah untuk mendiskusikan hasil dari rekan-rekan ya. Biar nanti ketika di-upload itu sudah dalam keadaan benar gitu. Itulah harapan saya. Jadi rekan-rekan tidak perlu melakukan banyak revisi gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Oke, baik. Tadi dari identitas penulis ya, kemudian ada abstrak. Abstrak ini merupakan ringkasan daripada penelitian rekan-rekan semuanya ya. Oke, nah abstrak ini nanti disertai dengan keyword atau kata kunci. Nah, kata kunci ini biasanya terdiri dari maksimal 5 kata. Gitu. Nah, kemudian untuk sistematika penulisan artikel ilmiah ini ada pendahuluan, metode penelitian. Nah, ini rekan-rekan. Masing-masing jurnal ya, masing-masing jurnal ini akan berbeda. Akan tetapi, seperti yang saya sampaikan tadi, kita mengikuti draft yang dari UT dulu, jika nanti kita akan menerbitkan artikel tersebut ke jurnal, maka kita akan sesuaikan dengan template yang ada di jurnal yang akan kita tuju. Ya. Oke, baik. Rekan-rekan, untuk pendahuluan ya, pendahuluan ini isinya seperti apa? Pendahuluan ini adalah merupakan gambaran ya secara luas, gambaran secara komprehensif daripada penelitian rekan-rekan yang di dalamnya nanti terdapat gap analysis penelitian ya, dan ada novelty atau kebaruan dari penelitian rekan-rekan semua, dan di sana nanti diharapkan juga ada tujuan ya, nanti tujuannya itu diharapkan tersirat di dalam pendahuluan ya rekan-rekan. Nah, untuk pendahuluan ini cara penulisannya nanti seperti piramida terbalik. Kita akan menjelaskan secara luas ya kan? Secara luas, kemudian mengerucut sampai dengan alasan kita kenapa kita mengambil tema penelitian tersebut. Kenapa kita memilih objek penelitian tersebut? Ya, itu harus dijelaskan di pendahuluan. Kemudian rekan-rekan, untuk artikel ilmiah setelah pendahuluan ini seharusnya ada yang namanya literatur review atau kajian pustaka. Literatur review atau kajian pustaka itu apa? Itu adalah dasar teori yang kita gunakan untuk penelitian kita. Seperti itu, ya. Kalau misalnya punyanya Pak Jetro tadi penelitiannya tentang sistem pengendalian yang ada di pemerintahan, nah berarti peraturan apa yang mendasari ya, yang bisa digunakan untuk sebagai landasan penelitian tersebut gitu ya. Kemudian tapi yang selanjutnya ada metode. Nah, metode ini rekan-rekan menggunakan metode apa? Metode kuantitatif kah atau metode kualitatif? Nah, metode kuantitatif atau metode kualitatif. Ya. Bu, kalau saya mau nyebar kuesioner berarti pakai metode apa? Metode kuantitatif. Kemudian kalau misalnya menggunakan metode menggunakan data sekunder,
yang diambil dari BEI, laporan keuangan yang diambil dari BEI, kemudian diolah menggunakan SPSS atau PLS ataupun VIU, itu namanya adalah metode kuantitatif. Metode kuantitatif ini nanti dia menggunakan hipotesis dan harus ada kerangka pikir. Kerangka pikir itu apa? Kerangka pikir ya, yang berupa bagan-bagan itu loh, yang ada variabel X, variabel Y, variabel X1, variabel X2 berpengaruh terhadap Y. Nah, itu merupakan jenis penelitian yang menggunakan metode kuantitatif ya. Kalau metode kualitatif itu macam-macam rekan-rekan nggih. Ada metode kualitatif yang menggunakan analisa deskriptif, ya kan, yang mana membandingkan antara teori dan kejadian yang ada di lapangan. Misalnya contohnya analisa penyusunan laporan keuangan menggunakan atau berbasis SAK UMKM di UMKM bakso Samrat, misalnya contoh seperti itu. Nah, artinya bagaimana kita melihat nih laporan keuangan yang disusun oleh UMKM tersebut, apakah sudah sesuai dengan SAK UMKM? Sudah sesuai atau belum? Ada nggak laba ruginya? Mereka membuat nggak neracanya? Nah, kita bandingkan. Itu namanya analisis deskriptif, kualitatif deskriptif ya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya triangulasi. Triangulasi itu macam-macam. Ada dari triangulasi data, kemudian ada triangulasi sumber, ya kan? Dan lainnya. Ya, seperti itu rekan-rekan. Kemudian ada hasil dan pembahasan, ya. Hasil dan pembahasan ini merupakan hasil dari penelitian teman-teman yang diperoleh dengan cara metode yang digunakan tadi. Kalau misalnya metode kualitatif, berarti hasil dari wawancara ke UMKM itu tersebut seperti apa? Ya, kita deskripsikan di sana, kita tuliskan di sana di hasil dan pembahasan. Kemudian ada simpulan dan saran. Simpulan dari hasil penelitian yang sudah kita tulis tadi apa? Kemudian saran untuk kita, saran untuk UMKM ya, itu apa? Kemudian saran untuk peneliti selanjutnya itu apa? Gitu. Kemudian selanjutnya adalah daftar pustaka ya. Daftar pustaka itu adalah daftar referensi ya. Nah, nanti rekan-rekan untuk penulisan daftar pustaka ini saya harap menggunakan Mendeley ya. Kalau misalnya rekan-rekan masih belum familiar dengan apa itu Mendeley, enggak apa-apa, nanti kita belajar lagi ya. Nah, ini merupakan sekilas tentang sistematika penulisan artikel ilmiah seperti itu. Ya, jangan dibayangkan yang waduh susah ini Bu. Tidak ya, karena penelitian yang bagus adalah penelitian yang selesai. Jangan membuat penelitian yang sempurna, ya kan? Tetapi nggak selesai-selesai, ya kan? Nanti jatuhnya rekan-rekan nggak lulus-lulus gitu ya. Yang simple kita paham, kita benar-benar menguasai bidang yang kita teliti, kemudian kita gampang, kita mudah untuk memperoleh data tersebut, ya kita bisa selesaikan untuk penelitian kita seperti itu. Nah, dari rangkaian sistematika artikel ilmiah ini, ya saya akan kasih rekan-rekan mahasiswa di sini tips untuk bagaimana caranya membuat atau menyusun artikel ilmiah yang cepat, ya, yang cepat selesai, yang memudahkan tentunya, yang nggak menyulitkan rekan-rekan, karena saya paham di sini rekan-rekan
bekerja semua, ya betul ya, bekerja semua. Jadi untuk penulisan artikel ilmiah ini yang mudah saja, yang penting selesai, nggak perlu yang bagus, nggak perlu yang sempurna, nggak perlu, yang penting selesai gitu. Yang pertama ya, mohon dicatat, rekan-rekan sebelum menentukan judul ya, sebelum menentukan judul, rekan-rekan pikirkan dulu, kira-kira apakah penelitian, apakah tema penelitian yang akan diangkat nanti, ya, apakah teman-teman benar-benar menguasai tema tersebut. Seperti tadi, misal contoh dari Pak Jetro ya, Pak Jetro ini mengambil penelitian dengan tema SPI ya, pengawas internal yang ada di pemerintahan. Wah, ternyata Pak Jetro ini merupakan seorang auditor di pemerintahan tersebut. Tentunya beliau lebih paham ya tentang bagaimana proses yang ada di dalamnya. Ini sangat bagus sekali karena beliau insya Allah pasti sudah paham. Itu yang pertama. Yang kedua, rekan-rekan harus menentukan objeknya. Objeknya di mana? Ya, objeknya ini saya harapkan nanti rekan-rekan dapat memperoleh data dari objek penelitian tersebut dengan mudah. Ya, kayak misalnya nih, contoh dari misalnya ya Bu Devi ini kebetulan kerja di perusahaan yang notabene perusahaan besar ya, yang perusahaan terbuka, perusahaan TBK gitu. Saya mau meneliti tentang akuntansi manajemennya. Misalnya ya, saya mau mengetahui nih berapa satu produk, berapa HPP satu produk untuk di perusahaan tersebut. Nah, berarti kan saya harus memperoleh data laporan keuangan ya di perusahaan tersebut. Saya harus memegang data HPP, perhitungan HPP yang dilakukan oleh cost accounting dari perusahaan tersebut. Nah, apakah itu mudah? Apakah data yang akan saya peroleh nanti mudah? Apakah itu memudahkan saya? Nah, tentunya pasti akan sulit rekan-rekan. Kenapa? Karena sebuah laporan keuangan ini merupakan data yang krusial ya. Laporan keuangan itu merupakan data yang krusial yang nggak sembarangan orang bisa mendapatkan laporan tersebut meskipun itu karyawannya. Kalau misalnya kita mau mengambil laporan keuangan tersebut secara paksa, dalam artian kita mengambil secara diam-diam ya, karena misalnya contoh Bu Devi ini kebetulan kerja sebagai cost accounting yang ada di perusahaan tersebut. Orang saya yang ngitung kok HPP-nya saya yang pegang, laporan keuangannya saya yang pegang, laporan yang apa yang saya butuhkan, wah saya diem-diem aja nih, saya pakai laporan ini. Saya sarankan untuk jangan rekan-rekan. Kenapa? Karena itu nanti akan menyebabkan apa ya istilahnya, resiko ya, akan menyebabkan resiko di kemudian hari. Itu berbahaya sekali. Ya, di sini ada di buku panduan rekan-rekan. Ada beberapa nih. Nah, ini ada pelanggaran etika akademik ya. Di dalam dunia ilmiah ada beberapa jenis perbuatan tercela yang harus dihindari ya, rekan-rekan. Yang pertama adanya fabrikasi data, yaitu perbuatan merekayasa atau menggandakan data secara tidak sah atau memanipulasi data hasil penelitian atau informasi ke dalam karya ilmiah. Karena saya merasa untuk mencari data itu susah, maka saya membuat atau merekayasa sendiri laporan keuangannya. Itu sangat tidak disarankan karena akan melanggar etika akademik. Tuh, okay. Kemudian yang kedua ada falsifikasi data, yaitu perbuatan memalsukan data penelitian atau informasi ke dalam karya ilmiah dan atau hasil kajian dipalsukan dengan mengubah atau melaporkan secara salah, termasuk secara sengaja membuang data yang bertentangan dengan mengubah hasil. Ya, ini sangat tidak disarankan. Maka dari itu tadi Bu Devi menyarankan jika teman-teman mencari
atau menentukan objek penelitian, saya harapkan agar dipertimbangkan terlebih dahulu apakah objek dari penelitian tersebut memudahkan rekan-rekan dalam mengambil data. Karena pengalaman ya, dulu Bu Devi pas kuliah S1, saya sudah menentukan judul, saya sudah membuat bab 1, bab 2, bab 3, sudah pengajuan untuk sidang proposal, sudah di SCC, kemudian saya akan mengerjakan hasil dan pembahasan, saya kesulitan. Kenapa? Karena objek yang saya tuju itu tidak memberikan laporan keuangannya. Nah, kalau misalnya itu saya terabas, saya terabas ya. Ini rekan-rekan yang bukan Jawa, mohon maaf ya, saya ini orang Jawa, kadang ada kecampuran bahasa Jawa gitu. Oke, seperti itu nanti akan menyebabkan resiko ya, entah itu gelar akademik saya dicabut, entah itu nanti saya tidak diluluskan, atau entah itu sanksi hukum ya kan, sesuai dengan kebijakan dari instansi tersebut. Maka dari itu sangat tidak saya sarankan ya rekan-rekan. Maka dari itu monggo silahkan mencari objek penelitian yang sekiranya dimudahkan untuk memperoleh datanya. Di UMKM boleh nggak Bu? Boleh. UMKM itu kan kecil ya, mohon izin ke ibunya aja, insya Allah tanpa surat pun kita diizinkan oleh ibunya gitu, oke? Oke, kemudian selanjutnya ada plagiasi ya. Maka dari itu nanti di akhir rekan-rekan itu diminta untuk mengupload untuk menyertakan surat bebas plagiasi. Nah, saya tekankan di sini. Kemarin sempat ada yang tanya kepada saya untuk gap analysis atau gap riset itu apa? Gap analysis atau gap riset itu merupakan kesenjangan penelitian terdahulu ya, yang mana penelitian tersebut temanya hampir sama dengan penelitian yang akan kita lakukan, akan tetapi ada beberapa hal yang berbeda. Nah, untuk penelitian rekan-rekan ya, untuk penelitian karena rekan-rekan ini levelnya masih S1, maka harus ada yang namanya penelitian terdahulu. Semua penelitian pasti ada yang namanya penelitian terdahulu, ya kan? Akan tetapi entah itu objek atau variabelnya pasti berbeda. Kalau sama plek, ya kan, dari objek, dari tema, semua sama, itu dikatakan plagiasi, ya, seperti itu. Untuk plagiasi. Nah, kemudian ini ada pengarangan tidak sah, yaitu menyantumkan nama sebagai pengarang tanpa berkontribusi, menghilangkan nama seseorang yang berkontribusi, menyuruh orang lain membuat karya ilmiah sebagai karya ilmiahnya tanpa ada kontribusi terhadap karya ilmiah yang dihasilkan. Kontribusi tersebut dapat berupa gagasan pendapat atau peran aktif yang berhubungan dengan bidang keilmuan dan dapat dibuktikan. Nah, artinya seperti apa? Misalnya seperti ini. Ini rekan-rekan membuat karya ilmiah, ya kan? Membuat karya ilmiah, membuat suatu tulisan hasil dari pada penelitian. Nah, karena rekan-rekan ini yang melakukan, yang menulis karya ilmiah tersebut, nah maka rekan-rekan berhak mencantumkan rekan-rekan sekalian, rekan-rekan semuanya di nama pertama, ya kan? Kemudian Bu Devi sebagai dosen pembimbing rekan-rekan, maka diwajibkan untuk mencantumkan nama Bu Devi sebagai penulis kedua, ya. Akan tidak boleh, ya, rekan-rekan mohon diperhatikan, akan tidak boleh apabila, biasanya ada dosen yang nakal, ya, akan tidak boleh, ya, apabila karya ilmiah atau penulisan ilmiah ini rekan-rekan mahasiswa yang menulis, ya, yang membuat, akan tetapi rekan-rekan mencantumkan namanya yang kedua, tapi Bu Devi mengakui dan mencantumkan nama Bu Devi di nama pertama, itu tidak boleh, itu melanggar ya, itu nggak boleh, itu melanggar. Yang benar adalah mahasiswa di nama pertama, kemudian Bu Devi sebagai dosen pembimbing di nama kedua, itu yang betul ya.
Oke. Kemudian ada konflik kepentingan, yaitu perbuatan menghasilkan karya ilmiah mengikuti keinginan pihak yang memberi atau mendapat keuntungan tanpa melakukan penelitian sesuai dengan kaidah dan etika ilmiah. Dalam artian seperti ini. Rekan-rekan yang menyusun nih karya ilmiahnya. Oke, rekan-rekan berarti jadi penulis pertama. Kemudian Bu Devi sebagai dosen pembimbing, Bu Devi sebagai penulis kedua. Kemudian loh kok tiba-tiba ada penulis ketiga. Siapa ini penulis ketiga? Ternyata orang ketiga ini dia tidak ada kontribusinya di dalam penulisan karya ilmiah tersebut. Hanya numpang nama aja, cuma nunut jeneng ya. Cuma numpang nama aja. Itu tidak boleh, itu tidak diperkenankan ya. Karena ada konflik kepentingan. Itu tidak boleh rekan-rekan ya. Itu sangat tidak dibolehkan ya. Biasanya ada beberapa rekan-rekan yang seperti itu ya, itu tidak boleh. Kemudian pengajuan jamak ya. Multiple submission yaitu perbuatan mengajukan naskah karya ilmiah yang sama dan diterbitkan lebih dari satu jurnal dan atau penerbit. Kenapa kita tidak boleh diterbitkan di lebih dari satu jurnal atau penerbit? Karena nanti akan terdeteksi plagiasi ya. Plagiasinya nggak nanggung-nanggung ini. Sudah 100% kalau diterbitkan di dua jurnal yang berbeda, seperti kita cermin ya, seperti kita bercermin ya. Nah, plagiasinya akan 100% sama. Oke, itu untuk sanksi ini untuk sanksi pelanggaran akademik rekan-rekan ya. Untuk sanksi pelanggaran etika akademik ya, sebagaimana dinyatakan dalam Permendiknas nomor 17 tahun 2010 ayat pasal 12 ayat 1, mahasiswa yang melakukan tindakan plagiat akan memperoleh sanksi ya kan. Yang pertama berupa teguran, yang kedua peringatan tertulis, yang ketiga penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa. Kemudian yang keempat ada pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa. Yang kelima, pemberhentian dengan hormat dari status mahasiswa universitas terbuka. Kemudian pemberhentian dengan tidak hormat, ya, pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa, ya, pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program. Jadi ini sangat hati-hati, sangat diperhatikan ya rekan-rekan untuk beberapa pelanggaran untuk apa namanya pelanggaran etika ini ya, mohon diperhatikan karena ini nanti akan berdampak sangat panjang di kemudian hari ya, resikonya akan sangat besar di kemudian hari seperti itu. Oke. Nah, kemudian untuk format penulisan artikel ilmiah ini sangat teknis ya rekan-rekan. Silakan monggo bisa silakan dibaca sendiri, silakan dipelajari sendiri di buku panduannya ya. Untuk format penelitian ilmiah ini meliputi jenis huruf, kemudian ukuran kertas sampai dengan margin. Itu rekan-rekan bisa baca sendiri di panduannya ya. Ini sangat teknis sekali. Saya akan menjelaskan kepada rekan-rekan terkait dengan hal-hal yang penting saja ya. Oke, ini juga teknis ya. Oke. Oh, sorry. Sampai sini ada yang ditanyakan? Monggo, ada yang mau ditanyakan? Bu, izin Bu. Oke, silakan. Itu tadi ada tertulis 10 sampai 5 halaman. Sorry, maksudnya itu apakah ada yang kepotong 15 apa 25 nih, sorry. Iya, oke.
Nah, jadi untuk karya ilmiah ya, untuk karya ilmiah itu tidak sama dengan skripsi ya rekan-rekan. Karya ilmiah itu tidak sama dengan skripsi. Kalau kita menyusun skripsi itu kan halamannya sampai ratusan ya, sampai 100 halaman, sampai 100 lebih halaman. Nah, untuk penulisan artikel ini biasanya dari jurnalnya itu dibatasi 10 sampai dengan maksimal 15 halaman. Yang mana ya? Yang mana Bapak-bapak ya? Gimana Pak? Yang di huruf G-nya tadi, Bu. Yang di Oke. atas tadi. Ada tertulis 10 sampai 5 gitu. Kayaknya kepotong aja sih. Makanya saya memastikan, Bu. Nah, itu, Oh, Bu. ini ya. Oke. Nah, jadi untuk artikel ilmiah ini dibatasi ya cuma 10 sampai dengan 5 halaman, nggak banyak, tidak banyak seperti skripsi gitu. Nah, ini di luar cover dan daftar pustaka pastinya. Jangan 5 halaman ya, itu terlalu sedikit, paling enggak 10 lah ya, paling tidak 10 halaman, seperti itu. Monggo Bapak tadi yang raise hand, Pak Suito, monggo Pak. Izin bertanya Bu, soalnya tadi untuk yang artikelnya itu bisa dilihat kita cari ke Google Scholar ataupun konsensus. Nah, tapi kalau untuk kita ambil dari lihat buku-buku tanpa kita lihat buku yang aslinya atau kita lihat buku online-nya itu, Ibu tahu websitenya atau apa gitu Bu, aplikasinya? Kalau untuk buku e-book kan ya yang dimaksud ya. Kalau untuk e-book itu biasanya saya carinya manual di Google. Nah, saya carinya manual di Google gini. Untuk buku kadang di apa namanya? Kadang e-book pun kita itu harus berbayar ya. Nah, biasanya untuk meminimalisir budget kita, caranya gini. Misalnya nih untuk penelitian yang berkaitan dengan analisis alokasi dana desa ya. Analisis dana desa itu kan nanti kaitannya dengan buku sektor publik, ya buku akuntansi sektor publik ya kalau nggak salah itu yang judulnya akuntansi desa itu ada. Nah, nanti jenengan diskusikan dulu. Siapa tahu saya punya bukunya gitu kan. Jadi jenengan nggak perlu beli gitu. Misalnya nih, Bu, saya neliti tentang UMKM nih. Nah, kira-kira Ibu punya enggak judul buku yang berkaitan dengan tema ini gitu. Kalau misalkan nanti saya punya, saya berikan ke jenengan untuk daftar pustakanya. Jadi jenengan semua enggak perlu beli, enggak perlu cari gitu ya. Sementara gitu dulu. Karena kalau untuk yang gratis, untuk e-book pun setahu saya itu berbayar gitu. Biasanya saya carinya manual sih di Google gitu. Oh, oke Bu. Kalau untuk yang pertanyaan kedua, kalau yang kita ambil dari artikel-artikel yang lain, ininya kita sama, mungkin kosakatanya sedikit berubah kayak gitu. Itu termasuk plagiasi nggak? Kan kita kan kalau lihat artikel, biasanya kadang sebagian ada yang copy paste, terus kita rubah kata-katanya, atau kita parafrase, atau kita lebih amannya mengetik sendiri lagi tanpa kita copy paste. Lebih amannya kita parafrase sendiri. Jadi gini rekan-rekan, tadi ada beberapa hal ya yang saya sampaikan untuk bagaimana caranya membuat karya ilmiah yang cepat ya. Yang pertama tentukan untuk tema penelitiannya, saya harapkan teman-teman sudah benar-benar menguasai bidang itu ya kan. Kemudian tentukan yang kedua adalah objeknya, yang sekiranya objek penelitian tersebut ya kan, instansi tersebut tidak menyulitkan untuk datanya ya kan. Kemudian tentukan untuk rumusan masalahnya ya, jangan lupa. Nah, kemudian kenapa kok di grup saya tanya ke rekan-rekan
apakah sudah memegang satu contoh artikel dengan tema yang sama? Sarannya gini, saya harapkan rekan-rekan ini punya pegangan, ya, punya pegangan satu artikel yang mirip dengan yang akan rekan-rekan nanti bikin, ya. Jadi teman-teman secara tidak langsung sudah punya contekan ini, sudah punya gambaran. Oh, nanti penelitiannya kira-kira kayak gini loh ya. Oh, metode yang saya pakai nanti kayak gini. Wah, saya juga pakai ini kayak gini nih, seperti Bapak ini nih. Nah, tapi usahakan artikel penelitian tersebut diambil dari jurnal yang bagus, seperti itu. Tapi jangan copy paste, karena kalau copy paste nanti resikonya plagiasinya tinggi. Kalau plagiasinya tinggi, nanti tidak lulus, seperti itu. Oke, berarti kita bisa ambil dari jurnal tersebut, tapi kita harus ketik ulang ya tanpa kita copy paste. Kalau copy paste nanti kedeteksi sama plagiasi ya Bu, walaupun kita rubah kosakatanya kayak gitu ya. Iya, seperti ini ya rekan-rekan ya. Dalam artian kalau misalnya kita ambil dari, saya menyarankan untuk rekan-rekan ini mengambil atau punya satu pegangan artikel, bukan berarti kita bisa nyontoh atau memparafrase dari artikel tersebut, tidak. Tapi artikel tersebut cuma digunakan sebagai gambaran, sebagai petunjuk kita aja gitu, agar kita tidak terlalu susah untuk melakukan penelitiannya. Tapi tidak boleh ya, kalau misalnya langsung, oh ini dari penelitian ini langsung saya parafrase nih, itu jangan. Rekan-rekan harus melakukan penelitian sendiri. Tuh. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Bu, izin Bu mau bertanya. Silahkan. Terkait untuk kutipan Bu di dalam penelitian nanti, misalnya kita mau mengambil pengertian, katakanlah pengertian tentang manajemen gitu, menurut A, manajemen adalah seperti, nah tetapi dia terbitnya itu tahun 2009, 2010, bisa nggak Bu? Maksudnya hanya untuk kutipan saja gitu, bisa nggak diambil Bu? Kalau dari artikel penelitian tidak bisa, karena untuk artikel penelitian itu disarankan untuk maksimal paling lama 5 tahun. Jadi 5 tahun ke atas tidak disarankan. Tapi kalau untuk artikel penelitian itu gampang kok dicarinya. Banyak itu pasti penelitian yang sama. Kalau dia berupa buku bisa ya Bu ya. Contoh kayak misalnya biasanya kan banyak yang ngambil dari pendapat Pak Sugiono gitu. Nah, Sugiono ini biasanya tahun 2009 apa 2010 gitu. Tapi memang banyak yang mengacu kepada Oke. itu untuk mengambil misalnya tentang penelitian gitu. Kalau dari buku enggak apa-apa ya, tapi jangan terlalu yang lama ya, jangan terlalu yang lama banget, jangan. Kalau untuk buku, khusus untuk buku. Tapi kalau untuk artikel penelitian, usahakan yang terbaru. Seperti itu. Makasih Bu. Monggo. Ada pertanyaan lagi? Oke, kita sedikit akan membahas tugas 1 ya. Sudah terlihat? Apakah sudah terlihat ini kertas kerjanya, filenya Word? Sudah Bu. Sudah Bu. Udah Bu. Oke, terima kasih responnya. Nah, untuk tugas 1 ini rekan-rekan, nanti saya harap rekan-rekan segera untuk mengupload ya kalau sudah selesai ya. Kita bahas sekarang. Kalau misalnya nanti masih bingung dalam penyusunan, monggo silakan japri ke saya, boleh. Kalau misalnya Bu Devi belum sempat bales, ya nanti berarti artinya masih belum buka WA gitu ya, atau mungkin masih ada kegiatan yang lain masih saya kerjakan ya. Tapi saya akan memaksimalkan ya untuk bisa membalas WA dari teman-teman semua gitu. Oke, dimulai dari problem atau masalah ini nanti ceritakan ya
rekan-rekan semua ceritakan penelitian yang diangkat oleh rekan-rekan semua, ya, tema penelitian yang diangkat oleh rekan-rekan semua itu berangkat dari mana, ya. Ini adalah permasalahan yang mendasari rekan-rekan semua mengambil penelitian dengan tema tersebut. Itu adalah problem. Yang pertama, ya. Nah, ini yang sering dibingungkan. State of the art, gap analysis, atau novelty. Ya, ini yang sering dibingungkan. Nah, rekan-rekan, sebenarnya gini. Untuk state of the art dan novelty, ya, ada beberapa sumber yang mengatakan keduanya ini adalah sama, gitu. Nah, sebenarnya sepengetahuan saya, saya pernah membaca, ya, saya pernah menonton YouTube, ya, yang disampaikan oleh dosen yang dari mana itu saya lupa. State of the art, ya, dan novelty ini merupakan level penelitian untuk mahasiswa S2 dan mahasiswa S3. Akan tetapi kami, ya, dari Universitas Terbuka, kenapa kok meminta rekan-rekan untuk menampilkan state of the art dan novelty untuk penelitian teman-teman, karena kami berharap rekan-rekan ini selangkah lebih maju dari universitas lainnya, seperti itu. Nah, untuk state of the art ini merupakan penelitian terkini dari rekan-rekan itu apa? Mungkin ada keterbaruan teknologi, ya, seperti contoh jika pencatatan laporan keuangan di dalam suatu instansi, di dalam suatu perusahaan mungkin, di dalam suatu UMKM mungkin, ya kan? Dulunya ini masih menggunakan manual, ya, masih mencatat di berkas, masih menggunakan spreadsheet atau Excel. Akan tapi sekarang sudah ada yang namanya akuntansi digital, misalnya contoh seperti itu. Atau mungkin dari metodenya, ya kan? Nah, dari metode yang digunakan dari rekan-rekan ini terbaru gitu, atau mungkin dari ininya, misalnya contoh kemarin itu sempat ada yang diskusi sama saya, penelitiannya menggunakan SAK EMKM sebagai dasar untuk penyusunan laporan keuangan, ya. Yang dulunya yang mana SAK EMKM ini merupakan standar akuntansi keuangan terbaru, ya, yang diterbitkan oleh IAI, yang mana SAK EMKM ini merupakan penyederhanaan dari SAK EMKM itu, ya. Kemudian untuk gap analysis, ya, gap analysis atau gap research, ya, gap research ini merupakan kesenjangan, ya, dari penelitian terdahulu, ya. Jadi nanti rekan-rekan ambil beberapa dari penelitian terdahulu dengan tema penelitian yang sama, ya kan, dengan penelitian yang sama, rekan-rekan bandingkan. Pasti dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh beberapa peneliti, meskipun temanya sama, pasti hasilnya itu ada yang berbeda. Itu yang namanya gap analysis atau gap research, ya kan. Kemudian nanti teman-teman akan menentukan akan melakukan penelitian, ya, dengan tema yang sama dengan penelitian terdahulu. Hasil dari penelitian rekan-rekan ini seperti apa? Nah, muncullah yang namanya novelty atau kebaruan dari penelitian yang dilakukan oleh rekan-rekan mahasiswa. Nah, kemudian untuk kontribusi atau tujuan. Nah, tujuannya ini atas dasar apa, teman-teman, atau tujuan rekan-rekan melakukan penelitian ini apa? Seperti itu, ya. Ini saya rasa tidak ada kendala kalau tentang tujuan ini, ya. Kemudian untuk metode penelitian. Nah, ini yang paling penting rekan-rekan, ya. Selain judul, kemudian rumusan masalah, ya, hal yang paling penting untuk diketahui di awal penyusunan karya ilmiah adalah metode penelitian, ya.
rekan-rekan nanti mau menggunakan metode penelitian seperti apa, ya. Akan tapi kalau saya lihat dari rekan-rekan yang ada di kelas ini, metode penelitian yang digunakan adalah rata-rata kualitatif ya. Kalau saya lihat ya, metode penelitian kualitatif. Kualitatif itu macam-macam. Ada kualitatif deskriptif, ada triangulasi, ada fenomenologi, dan lain sebagainya. Bu Devi biasanya pakai bukunya ini. Pakai buku Ari Kamayanti. Ya. Buku Ari Kamayanti ini merupakan buku metode penelitian kualitatif untuk akuntansi. Nah, di sini macam-macam ya. Untuk metode penelitian kualitatif itu macamnya seperti apa? Ada etnografi, fenomenologi, triangulasi, analisis deskriptif, dan masih banyak lainnya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk daftar referensi atau daftar pustaka ini, seperti yang saya sampaikan tadi, ada 5 buku, minimal ya, minimal 5 buku dan minimal 5 jurnal penelitian. Akan tetapi kalau untuk buku saya rasa agak susah ya carinya. Jadi bukunya minimal aja boleh, 5 aja boleh untuk jurnal penelitiannya. Saya harapkan lebih dari 5 karena semakin banyak untuk referensi yang diambil dari jurnal penelitian, nah maka tulisan tersebut akan lebih bagus seperti itu ya. Oke, jadi saya harapkan dari rekan-rekan semua nanti outputnya jurnal karya ilmiah yang dituliskan oleh rekan-rekan bisa diterbitkan ke jurnal ilmiah. Susah nggak Bu? Enggak ada yang susah ya kan? Enggak ada yang susah. Jangan ambil yang susah, kita cari yang mudah-mudah aja, yang penting cepat selesai. Ada pertanyaan? Silakan, mungkin ada yang mau didiskusikan terkait dengan karya tulisnya, monggo silakan. Mau konsultasi judul mungkin. Yang belum dapat judul, siapa? Coba open mic. Yang belum dapat judul, nanti saya kasih arahan untuk judul yang gampang, tidak menyulitkan, yang enak, yang bagus. Monggo, ada pertanyaan? Oke rekan-rekan, kalau misalnya ini untuk mahasiswa yang masih belum mendapatkan judul, yang masih bingung nanti tema penelitiannya apa, monggo dicatat ya. Saya akan memberikan beberapa rekomendasi untuk rekan-rekan yang nanti mungkin bisa dilakukan untuk penulisan karya ilmiahnya ya. Yang lagi hype sekarang itu kalau akuntansi itu rekan-rekan bisa menulis tentang pencatatan akuntansi, pencatatan laporan keuangan sesuai dengan atau menggunakan akuntansi digital. Nah, sekarang kan di beberapa UMKM, di beberapa entitas bisnis itu kan mereka sudah menggunakan akuntansi digital pencatatannya. Contohnya seperti apa? Banyak. Ada Accurate, ya kan, ada Mayop, atau mungkin kalau rekan-rekan sering nongkrong di kafe-kafe gitu kan, mereka untuk pencatatan laporan keuangannya mereka menggunakan Mako atau Moka gitu ya, lupa saya, itu bisa. Kemudian ada yang hype lagi penelitian tentang ini rekan-rekan sesuai dengan SGDS ya. Kalau rekan-rekan bisa menulis materi yang ada kaitannya dengan SGDS, itu akan sangat lebih bagus lagi ya. Kaitannya dengan apa? Ya, saya tahu itu tentang green economy, green accounting, ya kan? Green accounting, blue economy, blue accounting. Itu, monggo rekan-rekan nanti bisa silakan dieksplor sendiri, dicari di Google Scholar, atau di konsensus yang seperti tadi saya sudah slide-kan ya, sudah saya tampilkan ya. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan?
Monggo saya kasih kesempatan untuk bertanya, atau mungkin mau menampilkan atau mendiskusikan hasil dari karya tulisnya, dari judulnya mungkin. Monggo rekan-rekan. Oke. Untuk peneliti, untuk mata kuliah karya ilmiah atau karir ini, persyaratannya adalah rekan-rekan harus mendapatkan nilai minimal, ya, nilai paling rendah yaitu 75. Yang artinya jika ada mahasiswa yang nilainya di bawah 75, meskipun itu 74, 73, maka akan dinyatakan tidak lulus dan akan mengulang di semester berikutnya, ya. Jadi mohon silahkan ya rekan-rekan untuk memaksimalkan ya pembelajaran di karya ilmiah ini. Tidak usah mencari penelitian, tidak usah membuat penelitian atau karya ilmiah yang sempurna, akan tetapi penulisan atau penelitian yang bagus itu adalah penelitian yang selesai, seperti itu. Nah, nanti dari saya akan saya berikan nilai sempurna, yaitu nilai 100, apabila tulisan rekan-rekan ya hasil dari karya ilmiah rekan-rekan bisa dipublikasikan ke jurnal ilmiah, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada tingkat plagiasi. Jika tingkat plagiasinya lebih dari 30%, ya, minimal 30%, maksimal 30%, mohon maaf, maksimal 30%, yang mana dalam artian jika karya ilmiah rekan-rekan lebih dari 30%, maka dinyatakan tidak lulus. Dan rekan-rekan diwajibkan untuk mengulang di semester berikutnya. Makanya tadi saya arahkan kepada rekan-rekan untuk melakukan cek plagiasi secara mandiri. Kalau rekan-rekan tidak punya akun sendiri ya, tidak punya akun untuk cek plagiasi, tidak punya Turnitin, artikelnya boleh dikirimkan ke saya, nanti saya bantu untuk melakukan cek plagiasi. Kalau plagiasinya masih tinggi, nanti silahkan untuk dilakukan parafrase, seperti itu. Monggo, kalau mau, monggo yang mau bertanya. Bu, mau tanya untuk pengumpulan tugas 1 itu paling lambat kapan ya, Bu? Di Edlink-nya itu ada due date-nya ya, kalau nggak salah 4 Mei kah? Mohon koreksi apabila salah, bisa dilihat itu. Sebentar ya rekan-rekan, saya izin untuk screenshot untuk absen kami. Boleh minta tolong untuk open cam sebentar. Saya screenshot untuk saya laporkan ke Universitas Terbuka untuk absen. Baik, terima kasih. Yang lainnya? Oke, kita tunggu. Oke, Ibu Ardiana. Baik, terima kasih Ibu Dela, Ibu Devi. Bisa dibantu untuk open cam. Nah, masih belum ya. Oke. Ya, mohon izin ya Bapak Ibu untuk saya ambil gambarnya. Saya jadikan absen.
Oke, baik. Terima kasih. Bentar ya. Monggo yang mau mendiskusikan hasil dari penulisannya, mungkin dari judulnya, silahkan. Bapak Ibu, saya akan melakukan absen, ya. Mohon izin untuk namanya yang saya sebut. Nanti open mic dan bilang hadir. Sebentar. Ya. Ini untuk transparansi absennya yang kita lakukan. Saya akan tampilkan Bapak Ibu ini. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Oke, baik. Untuk untuk keterangan absen di sini, P merupakan present, hadir, L terlambat, excuse, ya kan, kemudian absen, ya. Bapak Ahlosul Amal, hadir? Hadir. Baik, terima kasih Bapak. Kemudian Bapak Aditya Sofian Agil, sudah hadir? Baik. Bapak Afifuddin Nur Faizi, hadir Bu. baik, terima kasih. Kemudian Ibu Ardiana Yosef, Hadir Bu. terima kasih Ibu. Kemudian Ibu Dela Lestari, Hadir. terima kasih. Kemudian Ibu Devi Ervita Sari, Hadir Bu. terima kasih Ibu. Kemudian Ibu Dea Salsabila, Hadir, Bu. terima kasih. Kemudian Ibu Dinda Nur Solihah, Ibu Dinda Nur Solihah, oke baik. Kemudian Fitra, Ibu Fitra Afri Santia, Hadir, Bu. terima kasih. Kemudian Bapak Jetro Ferry Boy, Hadir Bu. terima kasih. Ibu Leli Nurul Kholidah, Ibu Leli, apakah hadir? Baik. Kemudian Bapak Michael Pandapotan Sitorus, hadir Bu. Terima kasih Bapak. Kemudian Ibu Mustika Marinti, Ibu Mustika Marinti, apakah hadir? Oke, baik. Bapak Panggalih Luhung Budiadi, Bapak Panggalih Luhung Budiadi, baik. Bapak Suwito, Hadir Bu. baik, terima kasih. Mohon izin save, Bapak Ibu. Maaf, ini sinyalnya. Oke,
Oke, sudah selesai kita lakukan. Kemudian kita cek untuk tugas tugas pertama. Mohon maaf, date-nya kapan ya? Learning-nya ini kalau di malam hari susah. Nah, ini date-nya sampai dengan 4 Mei ini. 21 April dengan 4 Mei itu tugas 1. Oke, ada pertanyaan? Saya izin bertanya lagi, Bu. Monggo silakan Bapak Swito. Saya baru menemukan 4 referensi jurnal. Nah, apakah tugas satunya saya upload, nanti referensi jurnalnya menyusul, boleh nggak, Bu? Di referensi itu diminta di kertas kerja referensi itu ada, di kertas kerja itu ada diminta daftar referensinya atau tidak ya tadi itu? Ada ya? Ada. Nah, harusnya iya. Kalau misalkan due date-nya masih lama, masih 4 Mei, dicari aja dulu. Nggak apa-apa. Untuk tema penelitiannya apa, jenengan Bapak? Saya sudah, cuman tinggal referensinya 4, tinggal bukunya itu, Bu, yang agak susah. Tinggal buku. Oh, iya. Gini aja. Nanti boleh jenengan diskusi sama saya ya. Boleh japri ke saya, nanti saya bantu. Kalau misalnya jenengan keberatan untuk share di sini ya, memang untuk karya ilmiahnya itu kan kadang kita was-was ya, nanti ini ada sedikit seusun ini, nanti idenya gitu kan ya, saya juga ada kepikiran kayak gitu kok kadang itu, nggak apa-apa itu wajar gitu. Oke, rekan-rekan, kalau misalnya ya, rekan-rekan dirasa memerlukan diskusi lebih lanjut dengan saya, ya, di luar web, ini saya akan sangat dengan senang hati membantu rekan-rekan semua, gitu ya. Karena tujuan saya di sini cuma satu, 15 mahasiswa di kelas saya, karya ilmiah ini semua lulus. Kalau bisa lulus dengan karya ilmiah yang diterbitkan. Ya, artinya lulus dengan sempurna. Itu, monggo Ibu Ardiana, mungkin ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Belum. Oke, baik, belum. Mungkin gini Pak Swito, kalau misalkan nanti sudah dekat dengan due date-nya ya, sudah dekat dengan 4 Mei dan jenengan masih belum menemukan 5 buku, ya kan? Nah, untuk artikel penelitian itu kan lebih gampang ditemukan ya, lebih gampang ditemukan. Nah, nanti jenengan perbanyak, misalnya nih bukunya cuma dapat 4, kan kurang 1. Berarti untuk biar pas 10 untuk artikel penelitiannya nanti jenengan kasih 6 gitu. Akan tapi nanti pasti akan saya beri catatan ya. Nah, catatan itu nanti jenengan perbaiki di tugas kedua. Itu aja ya. Oke, baik Bu, terima kasih. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Nah, nanti monggo ya kalau di luar web mau diskusi dengan saya silakan, saya akan dengan senang hati membantu ya. Mungkin mau diskusi terkait dengan bagaimana caranya mensitasi yang mudah. Nah, nanti kita ada pakai Mendeley gitu ya untuk mempermudah pensitasian tulisan kita ya. Itu sudah pasti benar ya kalau kita pakai Mendeley gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Bapak, mungkin Ibu Dea sudah dapat judul Ibu Dea? Ibu Fitra mungkin? Ibu Fitra Afrisantia. Oke, Bapak Amal?
Ibu Ardiana? Belum ada. Oke, baik. Ibu Devi Arvita? Ibu Dela? Ada pertanyaan? Jadi untuk pertemuan kita ya, untuk tutorial webinar ini kita lakukan dalam waktu 120 menit atau 2 jam ke depan. Jadi monggo silakan dimaksimalkan untuk tutorial webinarnya. Jika ada kendala silakan didiskusikan. Jika nanti rekan-rekan mahasiswa mungkin ingin ada apa ya istilahnya ya, bimbingan tambahan, kita membuat pertemuan Zoom di luar webinar atau di luar web yang diselenggarakan oleh Universitas Terbuka, monggo saya akan dengan senang hati membimbing Bapak Ibu sekalian gitu. Ada pertanyaan Bapak Ibu atau sudah cukup? Ada pertanyaan dan sudah cukup? Ada 11 Untuk mahasiswa sementara yang cukup, Bu. hadir. Baik. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya di pertemuan tutorial webinar yang ke-1 ini ya. Terima kasih atas antusiasnya ya kan. Selalu semangat ya untuk menyusun karya ilmiahnya ya. Ini bukan sesuatu hal yang sulit ya, asal kita punya niat untuk menyelesaikannya. Saya sarankan jangan membuat penelitian yang sempurna ya, karena penelitian yang bagus itu adalah penelitian yang selesai. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Terima kasih atas kehadirannya. Sehat selalu, lancar ya, sukses untuk kita semua. Terima kasih, sampai ketemu di tutorial webinar selanjutnya, yaitu tutorial webinar yang kedua. Ya. Selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih kembali. Monggo kalau mau live silahkan. Ibu mohon izin, kalau misalnya untuk buku, kan saya kan ngambilnya tentang UMKM ya Bu ya. Kalau untuk buku saya boleh nanti japri Ibu nggak untuk minum gitu? Boleh banget, boleh silakan monggo. Kalau mau japri monggo, yang penting di sini Bu Devi ini ya pas buka WA ya, pas Bu Devi lagi apa namanya pegang HP, pasti akan saya balas, pasti akan saya apa namanya saya bantu gitu. Karena kan kebetulan ya Bu Devi itu di sini sebagai ketua program studi ya, ketua program studi untuk akuntansi. Jadi kadang dalam satu hari itu kegiatannya cuma rapat
gitu ya, sampai nggak sempat buka WA. Sekalinya buka HP, capek tidur gitu. Ya, jadi mohon maaf untuk mungkin ya selama ini slow respon atau gimana. Tapi monggo silakan Mbak Fitra, Bu Fitra, Mbak atau Ibu ya ini. Mbak Fitra ini kan kemarin yang artikelnya sudah selesai itu benar ya? Yang karya ilmiahnya sudah selesai yang dikirimkan ke saya itu betul ya? Iya Bu, cuman mau diperbaiki lagi Bu. Oh gitu. Monggo silakan. Kalau misalnya bingung, ini apa namanya, artikelnya Bu Devi kemarin kamu download ya, jenengan download. Nah, itu kan lumayan bisa dilihat-lihat daftar isinya pakai apa, bukunya pakai apa gitu kan. Nah, itu lumayan satu artikel referensi itu yang bisa dipakai. Kalau untuk artikel sih alhamdulillah ya Bu ya, banyak didapat. Cuman yang agak sulit tuh buku. Oke, baik. Nggak apa-apa, nanti Jabri aja, nanti saya bantu ya. Kebetulan kan kemarin kita menelitinya sama. Ya, Bu, mohon maaf loh Bu, pas selesai kelas baru ditanyain, kayak sedikit malu gitu. Nggak apa-apa, wajar. Saya dulu pas jadi mahasiswa juga kayak gitu kok, gitu. Karena memang kayak gini, untuk penelitian ya, untuk penelitian itu kan sebuah ide, sebuah gagasan yang nantinya akan kita tuangkan ke dalam tulisan ya, yang mana itu merupakan sebuah karyanya kita gitu kan. Jadi kalau misalnya saya minta ke rekan-rekan untuk mendiskusikan di forum seperti ini, saya minta untuk memaparkan tulisannya, memang mungkin rekan-rekan agak keberatan gitu, karena mungkin ada perasaan atau ada pikiran seuzon gitu ya. Nanti kalau idenya dicuri ini gimana? Memang ada yang kayak gitu. Jadi saya apa namanya, maklum, enggak apa gitu ya. Mungkin ada yang mau ini saya panggilnya gimana ini, Mbak atau Ibu? Mbak aja, enggak apa-apa Bu, Mbak. Mbak aja. Apa ya, kemarin tuh agak ada yang mau ditanyakan tapi itu lupa. Bu, kalau untuk start itu cuman tujuan penelitian sama itu aja Bu, nggak ada kayak UMKM adalah bla bla bla. Kalau dosen kemarin tuh Bu, sebentar ya, ini kan posisinya masih saya record ya kan. Saya izin untuk matikan terlebih dahulu. Kalau misalkan kita mau diskusi lebih lanjut terkait dengan ini, mungkin bisa by WA aja ya. Ini karena saya record belum saya matikan gitu. Oh iya ya Bu, iya Bu. Iya. Oke. Terima kasih Mbak Fitra. Sama Ibu. Bisa Makasih kembali lewat WA ya. Bisa disambung lewat WA ya. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih ya Bu. Masih kembali dengan senang hati. Cuman saya ini bingung cara matikannya gimana gitu.